Assalamualaikum, jumpa lagi. Beginilah makanan kampung di Ciamis. Ubi, kacang Manila, dan yang unik adalah kecombrang. Apa itu? Kecombrang adalah tanaman rempah dan sayuran khas Indonesia yang berasal dari keluarga jahe-jahean atau Singiberaceae. Nama ilmiahnya adalah Itelingera elatior. Di berbagai daerah, kecombrang memiliki banyak sebutan seperti honji di Sunda, kincung di Sumatera, bunga kantan di Malaysia, dan tochginger dalam bahasa Inggris. Oke, kita menyusuri kampung Panyingkiran. Kayak apa? Desa Panyingkiran terletak di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini dikenal luas sebagai sentra kerajinan angklung hingga dijuluki Kampung Angklung Ciamis sejak tahun 2014. Daerah ini berkembang dari pusat produksi angklung dan wisata edukasi seni budaya. Kenapa namanya nyingkir? Secara bahasa Sunda, kata Panyingkiran berasal dari kata nyingkir yang berarti menjauh, menghindar, atau menyingkir ke tempat yang aman. Dalam tradisi tutur masyarakat Sunda, nama ini dipercaya berasal dari peristiwa sejarah ketika leluhur atau penduduk awal wilayah ini menyingkir ke daerah tersebut untuk menghindari konflik, peperangan, atau ancaman tertentu. Pada masa lalu, wilayah pedalaman Ciamis sering dijadikan tempat persembunyian dan pengungsian karena kondisi geografisnya yang aman, subur, dan jauh dari pusat konflik. Maka, daerah yang menjadi tempat menyingkir tersebut kemudian disebut Panyingkiran, yang secara makna berarti tempat untuk berlindung atau menghindar dari bahaya. Yuk, selfie dulu. Walaupun tidak terdapat satu dokumen tertulis tunggal yang secara resmi mencatat kisah penamaan ini, makna linguistik Sunda dan tradisi lisan masyarakat setempat menjadi dasar kuat penggunaan nama Panyingkiran hingga sekarang. Panyingkiran berarti tempat menyingkir atau berlindung yang merekam jejak sejarah perjuangan dan keselamatan masyarakat Sunda pada masa lalu, sekaligus menjadi identitas budaya yang bertahan hingga kini. Mau jalan-jalan kemana? Cari sarapan. Itu ada dapur MBG. Program makan bergizi gratis MBG adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan makanan bergizi secara gratis kepada siswa sekolah, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan dengan tujuan utama meningkatkan gizi, kesehatan, kecerdasan, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, seperti kebijakan besar lainnya, MBG memiliki sisi pro dan kontra. Kita mulai dari sisi pro. Pertama, meningkatkan status gizi anak dan menekan stunting. Dengan makanan sehat yang terjamin, anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Kedua, meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar siswa karena perut kenyang dan gizi terpenuhi membuat anak lebih fokus di sekolah. Ketiga, mengurangi beban ekonomi keluarga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Keempat, menggerakkan ekonomi lokal karena bahan makanan bisa disuplai dari petani, peternak, dan UMKM setempat. Kelima, investasi jangka panjang SDM karena gizi yang baik sejak dini berdampak besar pada produktivitas di masa depan. Sekarang kita bahas sisi kontra. Pertama, beban anggaran negara sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, sehingga dikhawatirkan mengganggu prioritas anggaran lain seperti infrastruktur, pendidikan tinggi, dan kesehatan lanjutan. Kedua, risiko pemborosan dan korupsi karena pengadaan makanan dalam skala besar rawan penyimpangan, markup, dan kualitas makanan yang tidak sesuai standar. Ketiga, tantangan distribusi dan logistik terutama di daerah terpencil, pegunungan, dan kepulauan.
Keempat, kekhawatiran ketergantungan, di mana sebagian pihak menilai program ini bisa mengurangi kemandirian keluarga dalam memenuhi gizi anak. Selfie ke SD tempat dulu sekolah. Tahun berapa? 80-an. Kembali ke MBG, pengawasan kualitas dan higienitas, karena jika tidak terkontrol dengan baik, makanan justru bisa menimbulkan masalah kesehatan. Program MBG memiliki tujuan sangat mulia dan manfaat besar, tetapi juga menghadapi tantangan serius dalam hal anggaran, pengawasan, dan pelaksanaan teknis. Kunci keberhasilannya terletak pada manajemen yang transparan, sistem pengawasan ketat, serta keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah. Itu sayur apa? Daun talas adalah daun dari tanaman talas atau Colocasia esculenta yang sangat umum dijumpai di Indonesia. Selain umbinya, daun talas juga dapat dikonsumsi sebagai sayuran, asalkan diolah dengan cara yang benar. Daun talas mengandung serat, vitamin A, vitamin C, zat besi, kalsium, dan antioksidan yang bermanfaat untuk melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan mata, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu mencegah anemia. Namun, daun talas memiliki kandungan kalsium oksalat yang dapat menyebabkan rasa gatal dan perih di mulut serta tenggorokan jika tidak diolah dengan benar. Oleh karena itu, proses pengolahan sangat penting. Jalannya sempit ya? Jalan di Kampung Panyingkiran, Ciamis, relatif kecil dan sempit, sehingga jika dua mobil berpapasan harus saling mengalah. Ada beberapa faktor utama penyebabnya. Pertama, pola permukiman lama. Kampung Panyingkiran merupakan perkampungan tua yang berkembang sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Pada masa itu, alat transportasi utama adalah berjalan kaki, kuda, dan gerobak, bukan mobil. Karena itu, lebar jalan dibuat sempit. Sekadar cukup untuk orang dan kendaraan tradisional. Kedua, pola tata ruang tradisional Sunda. Kampung-kampung lama di Jawa Barat umumnya dibangun rapat, mengikuti kontur tanah, dan memaksimalkan lahan untuk rumah serta kebun, sehingga ruang untuk jalan sangat terbatas. Ketiga, keterbatasan lahan dan kepadatan permukiman. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, rumah makin padat, tetapi lebar jalan tidak bisa diperbesar dengan mudah karena terbentur kepemilikan tanah dan bangunan yang sudah permanen. Keempat, awal pembangunannya bukan untuk mobil. Ketika kampung ini mulai berkembang, mobil belum menjadi kebutuhan umum, sehingga tidak ada perencanaan khusus untuk kendaraan besar. Kelima, faktor sosial dan budaya. Jalan sempit membuat interaksi antar warga lebih dekat dan membiasakan sikap saling mengalah, sabar, serta toleransi saat berpapasan kendaraan. Wah, masih banyak sawah. Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi rasa, aroma, dan kualitas padi. Pertama, jenis varietas padi. Di wilayah Sunda, petani biasanya menanam varietas padi lokal unggulan yang memiliki butir lebih pulen, aroma khas, dan rasa lebih manis, sedangkan di Karawang, banyak yang menanam padi varietas produktivitas tinggi untuk pasar massal yang terkadang kurang pulen dan aromanya lebih netral. Kedua, kualitas tanah. Tanah di dataran Sunda seperti Bandung, Garut, dan Ciamis umumnya subur, kaya humus dan gembur, sehingga padi tumbuh lebih sehat dan berisi, menghasilkan beras yang lebih enak. Sementara di Karawang, tanahnya lebih datar dan banyak dikembangkan untuk produksi skala besar, sehingga tanah bisa lebih cepat habis nutrisi jika tidak dikelola dengan baik. Ketiga, iklim dan air irigasi.
Wilayah Sunda memiliki curah hujan cukup merata, suhu sejuk, dan kualitas air irigasi yang baik, membuat padi lebih pulih dan manis secara alami. Karawang memiliki dataran lebih panas dan irigasi tergantung bendungan besar, sehingga rasa padi bisa kurang khas. Keempat, cara panen dan pasca panen. Di Sunda, banyak petani menggunakan metode tradisional dan panen dengan matang, sehingga kadar air optimal dan aroma tetap terjaga, sedangkan di Karawang, panen skala besar kadang dilakukan cepat demi volume, sehingga kualitas rasa sedikit berkurang. Padi di Sunda lebih enak karena kombinasi varietas lokal unggulan, tanah subur, iklim yang mendukung, dan teknik panen tradisional yang menjaga cita rasa. Karawang unggul di produktivitas, tapi rasa berasnya tidak sekuat padi lokal Sunda. Ada odadin, kombro, dadar gulung, dan lain-lain. Indonesia saat ini mampu mencapai swasembada beras. Swasembada beras berarti produksi beras dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rakyat tanpa harus impor. Ada beberapa faktor utama yang membuat hal ini tercapai. Pertama, dukungan teknologi pertanian. Petani Indonesia kini menggunakan benih unggul, pupuk modern, dan mekanisasi pertanian seperti traktor, mesin tanam padi, dan alat panen modern. Hal ini meningkatkan produktivitas per hektar secara signifikan. Kedua, program pemerintah yang terencana. Melalui program seperti Opsus Pajale Pangan, Jagung, dan Kedelai, subsidi pupuk, dan bantuan irigasi, pemerintah mendorong peningkatan luas tanam dan hasil produksi. Ketiga, pengelolaan irigasi dan air. Dengan pembangunan sistem irigasi modern, sumur pompa, dan embung, petani dapat menanam padi lebih dari sekali dalam setahun, sehingga produksi beras meningkat. Keempat, pemilihan varietas padi unggul. Varietas padi baru memiliki tahan hama, cepat panen, dan hasil tinggi, sehingga produksi padi stabil meski menghadapi hama atau perubahan iklim. Kelima, peran kelembagaan petani. Kelompok tani dan koperasi mendukung pendampingan, akses modal, dan distribusi hasil panen sehingga swasembada beras lebih mudah dicapai. Indonesia bisa swasembada beras karena kombinasi teknologi pertanian, dukungan pemerintah, pengelolaan irigasi yang baik, varietas padi unggul, dan organisasi petani yang kuat. Meskipun swasembada beras adalah hasil upaya panjang beberapa dekade, ada beberapa faktor yang menonjol di era kepemimpinan Prabowo. Pertama, fokus pada kedaulatan pangan. Prabowo menekankan bahwa pangan adalah prioritas strategis nasional. Kebijakan ini membuat anggaran, program, dan pengawasan pertanian lebih terfokus untuk meningkatkan produksi beras. Kedua, dukungan benih unggul dan teknologi. Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinannya mendorong penyebaran benih unggul, modernisasi alat pertanian, dan mekanisasi sehingga produktivitas per hektar meningkat. Ketiga, optimalisasi lahan dan irigasi. Program reboisasi lahan pertanian, normalisasi irigasi, dan pembangunan sumur pompa membuat petani dapat menanam lebih dari sekali dalam setahun, meningkatkan produksi. Keempat, pemberdayaan petani. Kelompok tani dan koperasi mendapatkan pendampingan teknis, bantuan modal, dan subsidi pupuk, sehingga hasil panen lebih maksimal dan swasembada lebih mudah dicapai. Kelima, penguatan koordinasi lintas sektor. Prabowo mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan swasta untuk memastikan distribusi pangan, stabilitas harga, dan ketersediaan stok beras.
Prabowo Subianto saat ini menjabat sebagai Ketua Umum HKTI Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. HKTI adalah organisasi perkumpulan petani di Indonesia yang bergerak di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan pemberdayaan petani. Sebagai Ketua HKTI, Prabowo memfokuskan diri pada program kedaulatan pangan, peningkatan produksi pertanian, dan modernisasi sektor pertanian. Jadi, peranannya sebagai Ketua HKTI memang selaras dengan program swasembada beras karena ia mendorong petani mendapatkan akses benih unggul, alat pertanian modern, irigasi, dan pembinaan teknis sehingga produksi beras meningkat. Swasembada pangan artinya suatu negara mampu memproduksi sendiri kebutuhan pokoknya tanpa tergantung impor. Namun, banyak negara menghadapi tantangan serius. Pertama, keterbatasan lahan pertanian. Negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura memiliki lahan pertanian sangat terbatas sehingga sulit memproduksi cukup pangan untuk seluruh warganya. Pertama, keterbatasan lahan pertanian. Negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura memiliki lahan pertanian sangat terbatas sehingga sulit memproduksi cukup pangan untuk seluruh warganya. Ketiga, urbanisasi dan industrialisasi. Di negara maju, lahan pertanian berkurang karena kota, industri, dan perumahan berkembang. Hal ini membuat produksi pangan lokal terbatas. Keempat, keterbatasan teknologi dan modal pertanian. Negara-negara berkembang sering kesulitan menerapkan teknologi pertanian modern, irigasi, dan benih unggul sehingga hasil panen rendah. Kelima, ketergantungan impor. Beberapa negara memang memilih mengimpor pangan sebagai strategi keamanan pangan karena lebih murah atau efisien dibanding memproduksi sendiri, sehingga swasembada menjadi sulit. Oke, semoga kita tetap bisa mempertahankan swasembada pangan. Ini foto hasil selfie tadi. Silau ya? Iya, pas menghadap matahari. Rumah di sini masih terbilang murah. Ukuran yang sama, hampir separuh harga di Bekasi. Oke, semoga postingan ini menghibur Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.